Dokter siapa? Hah? Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum Bang Kodari. Iya. Banyak spekulasi di luar bahwa yang sedang direncanakan oleh Presiden adalah mengganti sejumlah menteri yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Iya. Ini saya barusan baca berita soal Pak Menkes. Kan Pak Menkes ini udah berulang kali juga diwacanakan akan di-reshuffle. Baik karena pernyataannya maupun dinamika hubungan Pak Menkes dengan para pekerja di dunia kesehatan, terutama dokter ya, dengan perubahan-perubahan yang kebijakan yang dilakukan oleh Pak Menkes. Nah, Pak Teddy sebagai sekretaris kabinet barusan mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai reshuffle ya, yang didiskusikan oleh Pak Presiden dengan Pak Menkes itu adalah soal rencana penambahan jumlah dokter, baik dokter umum dan dokter spesialis, juga soal kesejahteraan pendidikan. Dan Pak Menkes sendiri menambahkan ada menjelaskan mengenai peningkatan COVID ya di luar negeri. Intinya antisipasi lah. Jadi menurut saya begini, kalau kita bicara isu reshuffle, pertama tentu yang tahu cuman Pak Presiden dan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, bertahun-tahun nih saya jadi pengamat politik, yang namanya reshuffle itu baru jadi reshuffle kalau udah diumumkan reshuffle. Kalau belum itu semuanya masih spekulasi. Nah, yang ketiga, kalaupun misalnya ada orang pada hari ini yang mungkin dalam tanda kutip dan diwacanakan reshuffle adalah Pak Menkes, tapi jawaban atau informasi dari Pak Seskap kan pada hari ini tidak begitu. Jadi maksud saya begini, kalau untuk Pak BGS sebagai Menteri Kesehatan yang begitu banyak pro kontra soal kebijakan, soal statement saja tidak ada reshuffle, kira-kira mungkin kalau kementerian yang lain ya Aman. yang pro kontranya lebih kurang, kemungkinan belum ada. Kemungkinan, tetapi ya? ini kan kemungkinan. Balik lagi, intinya hanya Bapak Presiden dan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Oke, baik. Tapi ada juga pertanyaan Bung Kodari sebagai KSP. Ini soal suratnya Forum Purnawirawan TNI ke DPR ya, soal pemakzulan Gibran. Kelihatannya pemerintah memang membiarkan ya. Ya. Emang bisa kirim surat? Pertanyaan kan gitu, Pak. Pertanyaan gitu, Mas. Kalau Mas Budiman nih ya, atau Mas Gun-Gun mau kirim surat ke DPR, ke MPR, boleh dilarang? Rasanya kan enggak kan? Ya mau memasukkan surat ya dimasukkan saja suratnya. Jadi saya melihatnya itu sebagai bagian dari aspirasi masyarakat Indonesia. Apakah kemudian misalnya nanti akan diteruskan oleh DPR atau tidak, tentu akan kembali kepada mekanisme yang ada di DPR. Apakah kemudian substansinya betul-betul sesuai dengan situasi dan kondisi dan aturan yang ada, nanti kan pasti akan dikaji oleh teman-teman di DPR. Oke. Bung Adi, gimana Anda baca? Apakah ini bagian dari power interplay juga ketika surat Purnawirawan meminta Gibran dimakzulkan dengan perubahan konstelasi politik yang bakal terjadi sebenarnya? Ya, saya kira ini sudah masuk ranah high politik sebenarnya ya. Kenapa? Tentu tidak ada yang kebetulan dalam politik. Tidak ada kebetulan. Tiba-tiba misalnya ada Purnawirawan yang kemudian mengusulkan pemakzulan wakil presiden dan masuk ke DPR. Saya kira ini adalah sesuatu yang baru dalam praktik politik kita pasca reformasi khususnya. Dan saya kira memang sudah ada pembicaraan-pembicaraan elit. Bagaimana resultante ini memang sengaja dipermainkan. Oleh karena itu saya menduga ini soal bagaimana antar elit sedang melakukan bergen position secara politik. Karena isu-isu yang bermunculan mulai dari ijazah, kemudian soal pemakzulan, dan seterusnya. Bahkan persoalan juga terkait dengan SMK, muncul juga isu reshuffle, muncul juga tiba-tiba menteri yang dikabarkan mundur. Ini adalah bagian dari bagaimana mengorkestrasi kesepakatan elit pada akhirnya. Karena kalau isu reshuffle ini mencuat, pasti pikirannya sederhana. Siapa yang kira-kira ini harus kena out dalam konteks ini? Oleh karena itu, kalau melihat kecenderungan per hari ini, konfliknya memang tidak muncul ke permukaan. Tapi bahwa sebenarnya di belakang panggung, bukan tidak ada sesuatu yang sebenarnya bergemuruh. Oleh karena itu, ketika bicara tentang PDIP bersama dengan Prabowo Subianto, ini pemain cadangan yang sebenarnya sangat siap untuk dirangkul kapanpun. Karena dalam sistem presidensialisme multipartai seperti di Indonesia, Bang, presiden itu punya kendali terkait dengan koalisi. Kapan harus keluar, kapan harus dikendalikan, dan harus dikeluarkan. Dulu zamannya SBY misalnya, PKS karena nakal, sering bermanuver, susah diatur, dikurangin menterinya. Tidak harus dikeluarkan semua, dikurangi menterinya, masukkan 8. Begitupun dengan Golkar yang saat itu ketika begitu banyak kebijakan-kebijakan SBY yang juga diprotes, dikena penalti juga, meski tidak
dikeluarkan secara simplistis. Yang ingin saya katakan adalah isu-isu yang bermunculan ini bagian dari bagaimana mengatur ritme stabilitas politik yang ada di pemerintahannya Pak Prabowo. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk memainkan, apalagi merasa lebih besar dari presiden saat ini. Makanya muncul isu-isu yang saya kira ini tidak terdeteksi oleh rakyat yang ada di bawah. Semua ini murni adalah permainan elit, bukan permainan rakyat. Rakyat di bawah sederhana, Bang. Bagaimana PHK. Cara cari kerja yang mudah. Orang cari kerja itu pun dianggap tidak syukur nikmat, repot juga kira-kira. Karena itu faktual, PHK terjadi di mana-mana. Angka kemiskinan juga bertambah kan 7,28 juta versi BPS. Itu yang saya sebut apa yang terjadi pada level elit dengan apa yang terjadi pada level rakyat. Itu sangat paradok dan saling berhadap-hadapan. Oke, Kang Gunggun. Jadi kalau lihat Forum Purnama Purnata ini kan selain pemakzulan Gibran kan mengganti menteri-menterinya Pak Jokowi sebenarnya kan? Iya. Nah, ini tadi kan kalau Adi kan mengatakan ada orkestrasi. Iya. Anda yakin juga ini orkestrasi? Iya, pernyataan yang disampaikan itu pasti punya intensi. Dan itu bagian dari orkestrasi pemberitaan media, perbincangan publik, dan menjadi tekanan politik. Kan begitu. Tekanan politik kepada siapa? Ya tentu pada Pak Prabowo, ya kemudian pada Gibran, dan relasi kuasa di antara keduanya. Ini kan kita tidak bisa hanya pada Gibran, tetapi juga otoritas kekuasaan hari ini ada pada Pak Prabowo, meskipun tentu sasaran bidiknya siapa, gitu kan. Tentu saya melihat bukan Pak Prabowo. Ya, proses ini ada dua hal. Pertama, kita harus posisikan dalam konteks real politik. Tadi saya sedikit mengoreksi Bung Kodari. Dalam politik, saya melihat bahwa relasi kuasa itu tidak pernah bersifat linier, searah, tetapi bersifat resiprokal. Makanya selalu dalam real politik ada yang disebut dengan ZOPA atau Zone of Possible Agreement dalam batas-batas yang menurut saya masing-masing bisa menolerir dirinya. Termasuk ya, tadi udah saya katakan, Bu Mega dengan Pak Prabowo misalnya, tidak ada psychological barrier, tetapi selalu ada gerbong yang kemudian dihitung oleh masing-masing, termasuk oleh Pak Prabowo dan oleh Bu Mega. Sehingga selalu ada perjumpaan itu, ada hitung-hitungannya juga, selain tentu nilai ideal dari politik, seperti misalnya kesamaan ideologi, kesamaan nilai, kesamaan di bawahnya tentu ada kesamaan kepentingan. Nah, termasuk juga menurut saya Mas Bud, itu soal bagaimana membaca para elit termasuk para purnawirawan itu bergerak. Itu kan tidak bisa dibaca linier, selalu ada pola yang kemudian kita katakan terhubung dengan dinamika politik kekinian. Contohnya misalnya, apakah ada kepuasan terhadap misalnya posisi Wapres hari ini? Ini kan menjadi pertanyaan. Dan apakah kemudian harus dibaca juga linier, ujungnya adalah benar-benar turunnya Wapres, atau ini sekedar misalnya menjadi semacam public pressure? Mengingat misalnya proses yang panjang dalam konteks pemakzulan, tidak seluruhnya ending dari sebuah cerita itu adalah hasil, melainkan juga dinamika isu yang kemudian dinaikkan. Itu kira-kira. Ya. Mbak Putri Komarudin, pertanyaan saya, ketika pemakzulan Gibran ini yang pertama kali mendorong Partai Golkar ya, Ketua Umum begitu Airlangga yang kemudian mengusulkan Gibran sebagai wakil presiden. Posisi Golkar sekarang terhadap surat dari Forum Purnawirawan TNI gimana? Ya. Saya rasa kalau soal Mas Gibran ini kan kita sudah melewati proses yang panjang dan sudah clear waktu itu pasca diumumkannya beliau sebagai wakil presiden terpilih dari Pak Prabowo. Jadi kalau untuk case itu sebenarnya menurut saya sudah tertutup lah diskusinya, sudah selesai, sudah panjang dan waktu itu sudah selesai kita diskusikan. Posisi Golkar pada hari ini adalah kita mendukung pemerintahan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dari kemarin terpilih KPU sampai dengan 2029 nanti, dan menteri-menteri kami juga bekerja dengan sangat baik untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan rakyat hari ini yang tadi Mas Adi bilang untuk kebutuhan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya itu benar-benar bisa terjawab. Jadi daripada kita sibuk untuk memikirkan apa yang menjadi kalau tadi dibilangnya dinamika politik dari mungkin surat yang sekarang sedang ada di Kesekjenan DPR itu, kita ingin fokus benar-benar pada menjawab apa yang menjadi kebutuhan rakyat pada hari ini gitu. Jadi artinya no way pemakzulan Gibran.
Artinya adalah kalau suratnya itu kan memang karena sudah masuk di DPR, sekarang posisinya di Kesekjenan, tentu akan diproses oleh pimpinan. Jadi kalau itu nanti hal yang berbeda. Tapi kalau posisi Golkar pada hari ini adalah bagaimana kami bisa mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebaik-baiknya, menjalankan tugas menteri-menteri kami sebaik-baiknya, dan tentu dari DPR juga kita mendukung apa yang menjadi kebutuhan dalam sisi anggaran, pengawasan tentunya, supaya sampai ke bawah ini program-program Pak Prabowo yang sifatnya sangat kerakyatan itu bisa terrealisasi dengan baik gitu. Oke, Bung Sukur, terhadap surat dari Forum Purnawiran TNI yang meminta agar Wapres dimasukkan, posisi PDI Perjuangan bagaimana? Ya, tadi sudah disampaikan Mas Kodari ya, artinya setiap elemen masyarakat ya, ini kan perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat. Nah, bisa menyampaikan surat dalam bentuk apapun. Oke. Nah, tentu saja itu adalah hak setiap warga negara atau organisasi. Itu poin pertama dulu. Nah, terus kemudian yang kedua, apakah itu nanti akan di follow up? Nah, tadi Mbak Putri sudah mengatakan, nah tentu nanti ini udah masuk ke pimpinan. Nah, nanti pimpinan tentu rapat akan diberikan kepada fraksi-fraksi. Ini masih panjang nih. Kemudian nanti fraksi-fraksi akan membahas. Nah, terkait dengan surat itu apakah akan dilanjutkan. Jadi terlalu dini kalau misalnya saya sampaikan ini akan di follow up atau tidak. Karena ini masih sangat panjang sekali, Mas Budiman. Bisa dibahas, bisa tidak. Kan ya, bisa dibahas, bisa tidak. Tetapi saya sepakat yang disampaikan oleh Mas Kodari tadi, bahwa banyak sepakatnya terus sekarang ya. Karena kebetulan teman lama. Teman lama. Jadi ya, dan juga tidak bertentangan cara berpikirnya. Artinya setiap orang berhak untuk menyampaikan surat organisasi kepada wakilnya. Itu adalah hak, dan itu tidak bisa dilarang oleh siapapun. Nah, tetapi saya katakan tadi, apakah itu nanti akan di follow up? Nah, tentu pimpinan DPR nanti akan berdiskusi. Nah, setelah selesai berdiskusi, apakah itu akan dilanjutkan kepada fraksi-fraksi. Nah, kemudian nanti fraksi-fraksi akan membahas seperti apa. Nah, tentu ini akan bergulir. Nah, ini masih sangat panjang sekali. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban apakah itu akan dilanjutkan atau tidak. Yang paling sederhana kan nanti akan dikaji, Mas. Apakah ini memang wewenangnya ada di DPR atau di lembaga lain misalnya begitu. Kalau wewenangnya bukan di DPR, tentu kan DPR tidak akan mengerjakan karena memang bukan tupoksinya. Bukan tupoksinya. Iya, tentu kembali ke sana. Tapi kalau PDI Perjuangan sikap misalnya Bang Sukur Nababan sebagai anggota DPR, surat itu sebaiknya diproses, didiemin, atau diapain? Ya, kita baca dulu, kita lihat dulu. Saya belum baca, saya belum lihat. Nah, tentu ya saya ngarang nih kalau saya komentarin ini, Mas Budiman. Belum baca, belum saya lihat. Belum lihat juga. Nah, artinya belum dikaji ini seperti apa bentuk suratnya dan apa isi suratnya itu juga belum tahu nih. Dan alasan-alasannya belum tahu nih. Nah, itu kan yang tentu saja nanti akan dikaji, dilihat oleh pimpinan DPR, apakah itu diteruskan kepada anggota. Mungkin diperiksa dulu apakah surat ini otentik atau tidak. Ke forensik dulu ya, betul atau tidak ya. Itulah percakapan kali. Tapi bagaimana dengan situasi rakyat sekarang? Jawabannya setelah jeda berikut ini.